Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Biar pada hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau menemani kami sepanjang hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersatu Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan, untuk memandang wajah-Mu yang indah. Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu. Biar damai sejahtera-Mu melingkupi kami Tuhan, memuaskan dahaga kami Tuhan akan firman Tuhan. Mari ya Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami semua, biarlah menetap dalam kehidupan kami Tuhan, memberikan kami pengetahuan, pengertian Tuhan akan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang beracara. Kami percaya Tuhan melingkupi kami, Tuhan melindungi kami, menghalau segala Tuhan, segala oknum, roh-roh penguasa di udara yang senantiasa mensabotase berkat-berkat Tuhan bagi kami. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan, begitu juga akan hamba-Mu Tuhan yang akan mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin.
Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Yesus luar biasa. Keluar biasaan Yesus ingin kita nikmati pagi ini di dalam ibadah kita. Kita sambut Dia di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau sambut Engkau. Kata-kata-Mu kami mau dengar. Nasihat-Mu kami mau perhatikan. Peringatan-Mu kami buka telinga, mata hati kami lebar-lebar. Teguran-Mu kami juga buka hati kami selapang-lapangnya. Sehingga Engkau mengoperasi, menguduskan kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau kepala kami, Engkau kepala gereja. Maka Engkau yang berdaulat atas kami. Waktu itu adalah sekarang, di mana kami mau menikmati kedaulatan-Mu yang luar biasa. Kami tidak mau berontak. Kami mau duduk manis. Hati kami siapkan, kami lembutkan untuk kedaulatan-Mu berlaku di dalam kehidupan kami. Sehingga pada waktunya kami sungguh-sungguh menikmati upah yang luar biasa. Kami menikmati surga mulia, kami menikmati apa yang sudah Engkau janjikan, kemuliaan itu untuk kami. Berfirmanlah, berkata-kata seluas-luasnya atas kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dasarkan semuanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita bisa bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sekalipun hanya melalui ibadah online. Bagaimanapun keadaan kita, sehat atau sakit,
kita tetap bersyukur. Amin ya. Sampai sekarang, sekalipun demikian, Tuhan tetap memelihara dan melindungi kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan kali ini kami beri tema tetap dan berusahalah menjadi gandum. Tetaplah gandum. Tetaplah menjadi gandum. Tetapi juga berusahalah. Kalau belum kita menjadi gandum, berusahalah menjadi gandum. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa sih kepentingannya? Apa sih urgensi tetap menjadi gandum? Atau kita berusaha untuk menjadi gandum? Adalah dalam rangka lulus atau lolos mega proyeknya Allah. Mega proyeknya Allah adalah penyatuan Allah dengan gereja. Kita ingat Yohanes 14 ayat 3 katakan, dan apabila aku Yesus telah pergi ke situ, kemana? Ke sorga. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Di mana? Di sorga. Aku akan datang kembali dan membawa kamu. Mudah-mudahan ini doa kita bersama. Saya dan saudara ke tempatku di mana? Di sorga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah penyatuan Yesus dan gereja. Supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Mega proyeknya Allah adalah kerajaan sorga. Perikop yang akan kita renungkan hari ini adalah Matius 13 ayat 24 sampai 30 tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di antara gandum ada lalang. Ini mega proyeknya Allah tentang kerajaan surga. Kita baca ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Hal kerajaan surga. Mega proyeknya Allah adalah kerajaan surga. Kali ini kerajaan surga diumpamakan seperti lalang di antara gandum. Urgensinya adalah supaya kita tetap menjadi gandum atau berusaha menjadi gandum. Lebih jauh supaya kita bisa memilih proyek yang benar yang harus kita lewati. Karena ada apa ya? Sulit saya menerangkannya. Persaingan yang gak persaingan juga. Karena bagaimanapun Allah tidak dapat disaingi. Yesus tidak dapat disaingi. Tapi mungkin inilah kata-kata kontemporer yang bisa mewakili kita. Karena bagaimanapun dalam kehidupan Kristen kita ada persaingan proyek. Ya. Bukan Yesus yang berusaha untuk menyaingi siapa. Tetapi kita lihat nanti siapa yang mau menyaingi Yesus. Ada persaingan proyek. Persaingan mega proyek. Kita baca ayat yang ke-27. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik? Nah, ini proyeknya Allah. Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, di proyeknya Allah? Dari manakah lalang itu? Yang ditaburkan benih baik, gandum, bibit unggul. Tapi ada numbuh lalang di antara gandum. Ya, ini proyeknya Allah. Allah memiliki proyek sorgawi. Dalam ayat 24 tadi dikatakan sebagai kerajaan sorga. Ya. Proyek Allah adalah proyek ilahi.
Saudara-saudara, bicara soal proyek berarti bicara soal kerjaan. Ya dong, ada kerjaan dan ada proses kerja dari proyek itu sendiri. Bicara soal proses sekarang. Proses itu harus dilalui dong. Betul? Iya. Oleh orang-orang pilihan Allah. Hamba-hamba tadi. Bahwa umat kepunyaan Allah harus berjuang melalui proses itu. Ya puji Tuhan. Ini proyeknya Allah. Kerajaan sorga. Allah menaburkan benih baik. Itu adalah saya dan saudara. Amin. Benih gandum yang baik. Itu saya dan saudara. Ditaburkan oleh Allah. Supaya bertumbuh, berbunga dan kemudian berbuah. Dan buah itu kemudian bisa dinikmati. Baik oleh sesama maupun oleh Allah sendiri. Ya. Saudara. Tapi ada proyek yang lain loh. Kita baca ayat yang ke-25. Tadi kan proyeknya Allah. Allah menaburkan benih yang baik. Sekarang ayat 25 kita baca. Tetapi pada waktu semua orang tidur. Ya, pekerja-pekerja ladang itu tidur. Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Ketahuan. Di antara gandum itu lalu pergi. Jadi ketahuan ya. Kenapa ada lalang? Pegawai-pegawainya hanya tahu si tuannya menaburkan benih gandum. Tapi kok ada lalang? Karena apa? Karena pada waktu tidur musuh dalam hal ini si iblis menaburkan benih lalang. Mereka gak sadar ya lagi tidur. Saudara, apa yang saudara tangkap dari bacaan tadi? Yesus, Allah punya proyek, tapi iblis juga punya proyek. Proyeknya iblis apa? Dia tabur lalang di antara gandum. Tapi sayang di ladang yang sama, bocengli. Dari dulu iblis selalu menjadi oposisinya Allah. Perhatiin saudara. Dari dulu sampai sekarang si iblis selalu menjadi lawannya Allah. Jangan bersahabat dengan si iblis. Dia selalu mengganggu rencana dan proyeknya Allah yang baik. Dia taburkan benih lalang. Proyeknya iblis adalah menggagalkan, merusak proyeknya Allah. Ayat 28 kita baca. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, si iblis. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya, itu dia. Proyeknya si iblis mengacaukan jadinya. Pekerja-pekerja jadi repot. Mau menggagalkan, merusak proyeknya Allah. Dari dulu sampai sekarang. Dulu memikat Hawa. Berdialog dengan Hawa, meeting dengan Hawa di taman. Hawa jatuh. Adam juga ikut-ikutan. Ini proyeknya iblis. Manusia diciptakan baik, selalu dirusak. Contoh Kain. Dia membunuh Habil karena iri kepada Habil. Selalu dirusak. Membujuk Daud yang sudah menang dibujuk untuk Daud sombong. 1 Tawarik 21 ayat 1. Itu proyeknya iblis. Ayub yang saleh, Ayub yang bager, Ayub yang udah tenang-tenang diganggu sama si iblis. Iblis katakan, ya pugue Ayub kan engkau lindungi Tuhan. Gitu kan, diganggu. Sampai Yesus sendiri, nah ini kurang ajarnya iblis saudara. Sampai Yesus sendiri dicobai oleh si iblis di padang gurun pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Itu kurang ajarnya si iblis. Selalu menjadi oposisinya Allah. Termasuk dalam ladang gandum. Dia menaburkan benih lalang. Untuk merusak gandum itu. Ya, puji Tuhan. Sekarang mari kita melihat
on fokus. Kita sorot. Mengapa sih lalang? Ada apa dengan lalang? Kan gitu ya. Kenapa lalang harus ditakuti? Kenapa lalang harus diwaspadai? Ya kita tahu, karena yang nabur si iblis. Ya. Tadi ayat 25 katakan, musuh yang menabur. Ayat 28 juga katakan, musuh yang menabur. Iblis yang menabur. Lalang, sengaja. Nah, perhatiin saudara, sengaja ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, iblis tahu orang tidur, datanglah musuhnya si iblis menabur benih lalang. Berarti sengaja. Lalang sengaja ditaburkan oleh si iblis. Hati-hati ya kekristenan. Engkau gandum atau lalang? Karena lalang sengaja ditaburkan oleh si iblis di antara benih baik gandum. Ya. Ini sorotan terhadap lalang. Supaya kita tidak terkecoh karena mengetahui ciri-ciri lalang. Ya. Lalang sengaja menyusup. Lalang sengaja oleh iblis disusupkan di antara gandum. Lalang, orang-orang yang tidak takut Tuhan disengaja disusupkan oleh si iblis di antara benih-benih baik. Anak-anak Tuhan yang gandum. Yudas 1 ayat 4 katakan, sebab ternyata ada orang yang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Siapa? Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Kristen mungkin Kristen, tapi fasik. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Yang hobinya menyalahgunakan kasih karunia. Karena yang punya kasih karunia Allah adalah Kristen kita. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan juga disangkal. Secara radikal Rasul Paulus menyebutnya sebagai rasul-rasul palsu. Mohon maaf. Sebagai pekerja-pekerja curang. Sebagai pekerja-pekerja jahat. Sebagai penyunat-penyunat palsu. Lagunya sama. Performernya sama seperti kita. Kesaksiannya sama. Baca ayat-ayat Alkitab mungkin. Lagu rohaninya sama. Doanya juga sama. Tapi palsu. Jahat. Rasul Paulus tulis secara radikal di 2 Korintus 11 ayat 13. Dan di Filipi 3 ayat 2. Ya, sengaja ditaburkan oleh iblis. Disusupi, menyusup. Ya, lalang. Kenapa Tuhan katakan sebagai jawaban atas hamba-hamba dari ladang itu di dalam ayat 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tuhan itu jawab apa? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut terjabut. Nah, ini siasatnya iblis. Sengaja ingin merusak gandum. Sengaja ingin merusak ladang penggembalaan, ladang pelayanan. Sengaja ingin dirusak. Dengan membauri lalang di tengah-tengah gandum. Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut terjabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Lalang ditabur untuk berbaur dengan gandum. Lalang ditabur untuk berbaur, untuk menggagalkan gandum.
Kalau lalang dicabut, itu dia. Gandum juga khawatirnya ikut tercabut. Kristen yang polos, Kristen yang baik, ikut tercabut. Tuhan ingatkan kita sekarang, hai Kristen-Kristen gandum, jangan mudah-mudah engkau tercabut, ikut-ikutan lalang. Jangan. Ya, akar yang berbaur dan penampilan yang mengecoh. Saudara, sama loh bentuknya lalang sama bentuknya gandum. Mirip. Serupa tapi tak sama. Mirip. Daunnya mirip, tumbuhnya mirip. Kalau nggak jeli, ketipu. Makanya Tuhan itu bilang jangan dicabut, takutnya engkau salah cabut nanti. Karena mirip. Bukan saja salah cabut, tapi akarnya berbaur. Ikut tercabut juga nanti, repot. Penampilan dari lalang mengecoh, mengelabui. Kayak iya gitu loh, kayak Kristen bener gitu loh. Nyanyi bersaksi oke banget. Mungkin Kristen yang murni kalah dari soal kefasihan bersaksinya. Mungkin Kristen yang murni kalah dalam pamer karunia rohaninya. Mungkin itu kan mengecoh. Itu lalang, saudara. Hampir sama. Tapi tak sama. Hampir sama. Tapi sengaja ditabur. Supaya memang untuk mengecoh. Roma 16 ayat 18 katakan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tuh perhatiin, lalang ya. Orang-orang lalang. Rasul Paulus katakan tidak melayani Kristus. Performance-nya sama, tampilannya sama. Mungkin kelihatannya secara dangkal lebih rohani, mungkin tanda kutip. Tuhan kita tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, perhatiin saudara. Kata-katanya manis, kata-katanya muluk. Kata-katanya manis, kata-katanya muluk. Waduh, bisa kelepek-kelepek nih Kristen yang gak ada Alkitab nih. Kristen yang gak ada firman Tuhan. Kristen yang gak suka ke gereja. Kristen yang gak suka berdoa. Kristen yang tidak suka mendengar firman Tuhan bisa kelepek-kelepek. Kata-katanya muluk, manis. Ciamik. Dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya, puji Tuhan. Lalang menjadi sorotan kita. On fokus kepada lalang. Kenapa? Nih perhatiin saudara ya. Kenapa lalang harus menjadi sorotan kita semua sekarang? Ayat 30a. Kata Tuhan itu. Biarkanlah keduanya tumbuh. Biarkanlah gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah ini dia. Lalang sama-sama bertumbuh berdampingan dengan gandum. Sama-sama bertumbuh. Biarkanlah. Jangan dicabut dulu. Artinya apa? Tuhan izinkan bertumbuh menyaingi pertumbuhan gandum. Mirip saudara, mirip benar gambarnya. Sesuai yang ada di slide ini. Beda tipis penampakan atau gambaran gandum dengan lalang. Beda tipis. Kalau nggak peka, kecabut, salah cabut. Itu yang pertama. Hati-hati, sama-sama bertumbuh. Tuhan izinkan bertumbuh.
Lalang Tuhan tidak tendang. Lalang Tuhan tidak sambar petir. Mungkin doa kita sambar petir Tuhan. Enggak, Tuhan enggak begitu. Tuhan enggak begitu. Tuhan bilang biarkanlah sama-sama bertumbuh. Ya, Tuhan izinkan lalang bertumbuh. Tapi sekali lagi kalau ada Kristen-Kristen lalang, jangan bangga juga, jangan menari-nari kemudian kau tidak bertobat. Nanti ada upahnya lalang apa loh. Fokus lalang yang ketiga. Fokus lalang yang keempat. Ayat 30b. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikumpulkan jadi siapa dulu? Siapa dulu? Lalang. Kumpulkanlah dahulu lalang itu. Kumpulkanlah dahulu lalang. Ada maksudnya loh saudara. Kenapa lalang dulu yang dikumpulin? Dan ternyata, dan ikatlah berberkas-berkas. Berberkas-berkas artinya apa? Lalang itu jumlahnya berberkas-berkas, jumlahnya cukup banyak loh. Bukannya sedikit, cukup banyak. Kumpulkanlah dahulu lalang itu. Kenapa sih harus lalang yang dikumpulkan dahulu? Karena lalang mudah terlihat. Karena lalang ini dia perbedaannya dengan gandum. Karena lalang tidak berbuah. Lalang sama bentuknya nih sama gandum, dia menjulang, tapi ketika gandum berbuah, berbulir, dia seperti padi, berisi ya. Semakin berisi, padi semakin merunduk. Tapi lalang, dia mirip, tapi ketika bertumbuh karena dia nggak ada buahnya, dia ringan, dia terus menjulang ke atas, menutupi gandum. Jadi mudah nggak diidentifikasi? Mudah. Makanya Tuhan bilang kumpulkanlah dahulu lalang itu. Gampang dicabutnya. Kalau udah waktunya menuai. Apa artinya? Sengaja saya bawa saudara ke situ. Lalang pertumbuhannya menjulang ketimbang gandum. Sehingga mudah dikumpulkan terlebih dahulu. Sehingga mudah diidentifikasi. Dan bahkan penampilan atau ketinggian fisik, ketinggian lembaga, apa dunia katakan popularitas, kekayaannya oke, mudah terlihat. Materinya, jabatannya mudah terlihat, oke. Jauh tinggi melebihi gandum. Gandum, saudara, semakin berisi semakin merunduk. Tidak suka pamer. Tidak suka sombong. Amin. Makanya lalang mudah diidentifikasi. Kenapa? Nggak ada isinya, dia terus menjulang. Nggak ada isinya. Kalau gandum berisi, berat, semakin merunduk. Kalau lalang nggak berisi, ya terus naik, gampang dicabut. Jadi lalang nggak berisi karena menjulang tinggi. Tong kosong nyaring bunyinya. Tidak berisi, ringan. Tidak berkualitas, rohaninya tidak berkualitas. Dari mana kita bisa bicara bahwa lalang tidak berkualitas? Ayat 30b. Dan ikatlah berberkas-berkas lalang itu untuk diapain? Untuk diapain? Dibakar. Artinya kan gak berkualitas, gak ada gunanya. Dibakar. Beda sama gandum. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, itu berkualitas, bisa dinikmati. Makanya dipisahin ke dalam lumbung. Tapi lalang kumpulkanlah berberkas-berkas untuk dibakar. Gak berkualitas. Pamer oke, menjulang oke, melambung oke. Tapi sayang, no quality.
Banyak tapi ya, ikatlah berberkas. Puji Tuhan. Ayo, perumpamaan ini, firman Tuhan ini mengajak kita semua. Kalaulah ada Kristen-Kristen yang menjadi gandum. Kalaulah ada Kristen-Kristen yang menjadi lalang. Supaya cepat-cepat berubah, jangan jadi lalang terus. Jangan sombong melulu yang engkau gedein. Jangan angkuh melulu mulutmu, perilakumu sombong, kadang menyakiti orang lain. Penampilanmu, ya, jangan suka pamer. Secara rohani juga pamer-pamer karunia-karunia rohani itu gak perlu. Buat apa sih? Yang penting hatimu tulus dan murni untuk Yesus, memuliakan Yesus. Gak berkualitas, Yesus katakan kepada lalang. Gak berkualitas, gak ada isinya, percuma. Nanti akhirnya dibakar. Mau dipertahankan? Jangan, buat apa dipertahankan? Akhirnya dibakar. Aku tidak mengenal engkau. Enyalah kamu, hai pembuat kejahatan. Penampilan, ketinggian fisiknya, materinya, popularitasnya, dan lain sebagainya bagus, nggak apa-apa. Kalau rendah hati tetap. Tapi kalau nggak rendah hati malah tinggi hati, melebihi gandum sehingga mudah dikenali, sangat mudah diidentifikasi. Ya, karena pandai bermegah secara jasmani. Tuh, ini darah-darahku, keringat-keringatku karena aku berhasil. Aku? Yesusmu di mana? Nih, aku begini karena aku kerja. Kadang-kadang minggu juga saya embat, saya kerja. Tuh. Oh ya? Yesusmu kemana? Oleh sebab itu benar kata Allah dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bermegah boleh. Amin ya. Tapi bermegah karena mengenal aku, mengenal Allah, mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bukan bermegah secara jasmani, aku diundang ke sana ke sini, aku menjadi pembicara, aku pamer flyer, aku pamer brosur, aku pamer apa aja yang bisa kita pamerin. Bukan itu. Justru gandum semakin berbulir, semakin berisi, dia semakin merun. Nggak kelihatan, orang merem. Oh, tapi kualitasnya Yahud. Tidak minta popularitas, tidak minta apa-apa. Karena itu miliknya Yesus, bukan miliknya manusia. Kalau kita bermegah, boleh-boleh aja. Tapi bermegah karena mengenal Allah. Allah ada di dalam diri Yesus. Dan Yesus adalah sang firman itu sendiri. Jangan alergi kepada firman Tuhan. Jangan berontak kepada firman Tuhan. Sungguh kata Allah, semuanya itu kusukai. Bermegah karena mengenal Allah. Kusukai firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tetap berusahalah menjadi gandum. Tetaplah gandum. Kita yang gandum tetaplah gandum. Kalau kita sedang berjuang menjadi gandum atau belum menjadi gandum, berusahalah menjadi gandum. Kita harus belajar dari lalang, ya.
ayat 30a. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Tuhan izinkan tumbuh bersama supaya gandum juga boleh militan. Supaya gandum juga belajar survive. Supaya gandum belajar struggle dari godaan si lalang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sabar aja. Walaupun disaingi, dihimpit oleh lalang, sabar. Walaupun dipanas-panasi oleh lalang, sabar. Jangan terprovokasi. Selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Jangan, tetangga punya ini, kita harus punya itu. Akhirnya kita jor-joran. Jangan. Jangan terpengaruh oleh kehadiran lalang. Tuhan izinkan itu. Tetap kuat dan jangan mati rohani oleh karena pengaruh lalang. Tetap kuat, akarmu tetap kuat di dalam iman. Di dalam Yesus akarmu tetap kuat sebagai gandum. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau kita dicobai oleh lalang-lalang itu, berbahagialah. Lalang-lalang itu mungkin mulutnya nyelekit, mungkin mulutnya menginjak-injak, mungkin mulutnya menghina-hina, mungkin mulutnya tidak ada gemboknya, atau mungkin mulutnya tidak ada resletingnya. Bertahan, berbahagialah, jangan panas, jangan terpengaruh. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Haleluya. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Tidak silau dengan ketinggian lalang. Enggak ada isinya. Jangan silau. Jangan ikut-ikutan. Hai gandum, hai saudara. Amin. Semakin rendah hatilah. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin rendah hati. Tidak berusaha jor-joran. Gak ada gunanya. Saya katakan gak ada gunanya. Jor-joran secara jasmani, jor-joran secara rohani. Gak ada gunanya. Banyak kekristenan jor-joran secara rohani, saudara. Ingin menjadi terkenal, ingin ada jabatan, ingin dihormati, ingin itu, ingin. Buat apa sih? Kemuliaan itu hanya untuk Tuhan kok, bukan untuk kita. Tugas kita hanya bekerja, dan bekerja. Belajar mencukupkan diri. Yang pertama, pelajaran dari lalang. Jangan terpengaruh oleh kehadiran lalang. Tetap gandum dan berusaha menjadi gandum. Yang kedua, semakin berisi, semakin berkualitas, semakin bermanfaat, semakin rendah hati, semakin merunduk. Semakin berisi, berkualitas karena isinya adalah firman Tuhan di dalam hidup kita. Semakin merunduk, semakin rendah hati. Kebaikan dan kerohanian kita semakin dapat dinikmati oleh orang banyak. Kebaikan dan kerohanian. Bukan jadi bahan omongan karena kejahatan kita. Karena keangkuhan kita. Karena kesewenang-wenangan kita. Tidak. 1 Yohanes 2 ayat 14 katakan, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda. Ini dia, perhatiin. Karena kamu kuat. Karena apa kamu kuat? Karena apa kita kuat? Dan firman Allah diam di dalam kamu. Kita kuat karena ada firman Tuhan dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang yang ada firman Tuhan semakin berisi, semakin rendah hati. Tidak menonjolkan diri, tidak menghina-hina, tidak pamer.
Ya, itu yang kedua, pelajaran dari lalang. Pelajaran ketiga, gandum kalau dia bertahan pada akhirnya menjadi pilihan Allah. Ayat 30c. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Masuk sorga mulia, lumbung sorga. Karena bertahan menjadi gandum dan karena berusaha menjadi gandum. Dengan proses-proses netralisasi, dengan proses-proses sterilisasi gandum dari lalang, dibiarkan bertumbuh, tapi gandum mengalami sterilisasi yang luar biasa, mengalami penyucian yang luar biasa, penguatan yang luar biasa. Dengan proses-proses sterilisasi dari pengacauan lalang yang berhasil kita lalui, maka kita berhasil lulus masuk mega proyeknya Allah, yaitu kerajaan sorga. Amin. Amin. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap menjadi gandum, jangan terpengaruh, berusaha menjadi gandum. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak sandungan di dalam kehidupan kita, pula di dalam kehidupan nikah Kristen. Tapi tetaplah kuat, tetap menjadi gandum, supaya satu saat nanti ketika Dia datang, kita diikat bersama-sama. Berkas gandum itu diikat masuk lumbung Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Amin. Di tengah dunia dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, nu kemurahan, kebenaran. Minta Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kasih. Bait yang ketiga, kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tetapkan langkah, hanya Dia yang sanggup dalam menempuh jalan suci, jalurnya gandum. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan, Tuhan tetapkan ya Yesus langkah
kami, ya, dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Ya Tuhan, pimpin langkah kami Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin langkah kami. Kami perlu Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu. Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri di dunia ini. Tuhan, banyak sandungan, banyak Tuhan aral melintang, tantangan-tantangan yang harus kami hadapi Tuhan. Kami perlu Engkau karena kami ingin berjalan bersama-Mu Tuhan, supaya kami tetap di dalam track-Mu Tuhan, di dalam jalur kemenangan-Mu. Tetap kami menjadi gandum yang Engkau lirik Tuhan. Kami tidak terganggu oleh lalang-lalang yang mau mempengaruhi, mengganggu kami, merontokkan iman kami. Tetapi kami mau tetap setia sebagai gandum yang semakin berisi, kami semakin rendah hati. Semakin kami ada firman Tuhan, semakin kami bisa bermanfaat bagi-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu tetapkan langkah kami semua, seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu di dalam jalur dan terang firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan sudah begitu baik buat kami, mengawal dan membimbing kami. Ucapan syukur di atas dasar yang maha dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akhiri ibadah kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Allah Tritunggal di dalam sorga, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami semua dengan berkat-Mu yang melimpah. Peringatan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan sudah kami dengar. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan. Yesus, terima kasih. Kami diingatkan dari hal gandum, supaya kami tetap bertahan sebagai gandum. Kami diingatkan supaya kami bertahan dari gangguan lalang, atau kami diingatkan supaya kami tidak menjadi lalang. Tuhan, gak ada gunanya. Kami mengucap syukur. Oh, terima kasih, berkat-Mu melimpah atas kami semua, atas anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan kali ini dan yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup ibadah kami mau berdoa. Tuhan, tetap kami berdoa, tidak bosan-bosan untuk bertalu-talu untuk bangsa dan negara Indonesia. Engkau kasihani, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Seluruh lapisan masyarakat Engkau berkati, dari pemerintah sampai masyarakat banyak, rakyat banyak, berkat-Mu melimpah. Tuhan Roh Kudus, Engkau bekerja buat negara dan bangsa Indonesia. Ada disiplin, ada saling menghargai, ada saling hormat menghormati di antara sesama kami. Presiden, wakil presiden, Engkau berkati, Engkau kuatkan, jajaran menteri Engkau solidkan Tuhan. Engkau satukan dengan satu visi dan satu gerak, dari yang sudah ditetapkan sampai yang paling bawah juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih khusus TNI Polri, kuatkan. Mereka bekerja berat Tuhan. Mereka bekerja berat dalam banyak hal. Engkau kuatkan, bukan hanya keamanan tapi kesehatan, mereka juga membantu. Tenaga-tenaga kesehatan di garis depan Tuhan, Engkau juga kuatkan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Untuk Sinode GPT
kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, berkat-Mu melimpah. Mulai dari BPP, BPW, BPD sampai kepada AMB, ada kesatuan hati untuk sama-sama satu visi, satu bahasa, membangun GPT, satu bahasa juga untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan lembaga A, lembaga B, bukan untuk meninggikan individu A, individu B, bukan untuk meninggikan si A, si B, tetapi meninggikan kepala gereja itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang berbeban berat Engkau sudah hiburkan, yang terikat Engkau sudah lepaskan. Yang berulang tahun Engkau berkati dengan kelimpahan berkat ulang tahun yang melimpah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kota Bogor yang kami cintai, kami bawa juga ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap jaga dan lindungi. Sekarang sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita angkat hati dan tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Apapun yang ingin engkau lakukan, lakukanlah. Tapi jangan lupa, bawalah berkat-berkat surgawi mendampingi engkau. Engkau mau beraktivitas setelah ini, beraktivitaslah. Apapun aktivitasmu, bergeraklah selalu dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera daripada Sang Putra, Yesus Tuhan dan Raja kita. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih dari hati kami Tuhan. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God bless. Tuhan memberkati kita sekalian. Lebih tinggi dari tingginya gunung, lebih dalam dari